Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna dina indallahil Islam. Ibu-ibu, bapak-bapak yang sama-sama mengharapkan ridho juga pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas bimbingan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala pada sore ini kita masih bisa melaksanakan sebagian ketaatan kita kepada Allah, yaitu melaksanakan thalabul ilmi. Di mana keutamaannya sangat besar sekali. Sering sekali saya sampaikan kepada jamaah sekalian tentang keutamaan mencari ilmu. Dari beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang langsung disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana diantaranya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fiha ilman, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapapun yang menempuh jalan mencari ilmu, maka Allah akan permudah kepada dirinya untuk mendapatkan jalan menuju surga. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Orang yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, maka pada dasarnya dia sedang berjuang di jalan Allah sampai dia kembali pulang. Kemudian juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yaqra'una kitaballahi wa yatadarasuna bainahum. Tidaklah setiap kaum itu berkumpul di salah satu masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Mereka membaca Al-Qur'an dan mentadarusinya sesama mereka, illa nazalat alaihimur rahmatu, illa nazalat alaihimus sakinatu, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan. Ibunya, karaosnya Bu, tenang ya, dongkap ke masjid, mohon. Pak Asep tenang, lebet ke masjid, Pak Asep. Ngeriung di masjid. Kan tenangnya Pak Zaninya. Emutan kana hutang, ical. Kreditan motor, mobil, ical. Gitu. Ini ada janji Allah Subhanahu wa taala atuh. Siapapun yang berkumpul di salah satu masjid di antara masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, teras maca Al-Qur'an, teras tadarus di antara mereka, illa nazalat alaihimus sakinatu, kecuali akan turun kepada mereka itu ketenangan. Hartosna naon mafhum mukhalafahna, lamun aya jalmi ngaku iman ka Allah Subhanahu wa taala, ngaku agamana Islam, lebet ka masjid, muka Al-Quran, dibaca Al-Quran, dipelajari esining Al-Quran, tapi masih kena henteu tenang, dah gitu, maka diragukan atau mungkin keimanannya masih turun, masih ada di bawah. Kemudian yang kedua, wa ghasyiathumur rahmah, maka mereka itu akan diselimuti dengan kasih sayang. Wa khafathumul malaikah, kemudian mereka itu akan didampingi oleh para malaikat. Wa dzakarallahu fiman indah, dan Allah Subhanahu wa taala itu akan menyebutkan nama orang-orang yang berkumpul di masjid itu pada makhluk-makhluk yang ada, yang hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pak Angga disebutkan ku Allah Subhanahu wa taala tadi payun para malaikat. Pak Zani, Pak Asep kan. Iya luar biasa, kenikmatan luar biasa. Urang teh kan ngarepkeun ridho Allah mangrupa surga sanes. Tapi nami urang tos disebutkeun ku Allah Subhanahu wa taala di payunan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ini ieu salah sawios atau ini salah satu keutamaan berkumpulnya di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau masih saja kita ke masjid tidak merasakan tenang, kita ke masjid tidak merasakan kasih sayang,
kemudian kita ke masjid tidak merasa didampingi oleh para malaikat dan tidak yakin kalau seandainya kita masuk ke masjid, tadarus di masjid ini akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan disebut-sebutkan nama kita di hadapan para makhluk Allah Subhanahu wa taala oleh Allah Subhanahu wa taala, meureun urang can pepel keimananna. Begitu Bu ya, mudah-mudahan sekali lagi apa yang kita lakukan ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh, tentunya untuk bekal kita di kehidupan yang abadi yaitu akhirat. Ibu, Bapak anu dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala, orang ngabahas ngeunaan adinu wa qawaiduhu, agama dan kaidahnya. Sebelumnya kita telah membahas tentang syarat diterimanya sebuah ibadah. Tadina simkuring hoyong ngadugikeun teh ngeunaan firqatun najiyah ngan kaleresan bukuna rada kandal sesah nyandakna nyandak nu kahontal we ku simkuring. Hal yang sangat dasar yang harus kita pahami yaitu tentang agama dan kaidah-kaidahnya atau ad-dinu wa qawaiduhu, din atau agama dan kaidah-kaidahnya. Apa sih itu agama? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Ali Imran ayat 19 yang saya tadi bacakan di muqaddimah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna dina indallahil Islamu." Inna sesungguhnya adina agama itu indallahi yang diterima di sisi Allah, al-Islamu adalah Islam. Jadi hanya satu agama yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lain agama itu adalah agama Islam. Janten upami sanes agama Islam ditampi moal ku Allah. Moal. Maka ayat ini menegaskan ada 5 tipologi aliran keagamaan di Indonesia, Bu. Ada yang disebut dengan eksklusivisme, ada yang disebut dengan inklusivisme, ada yang disebut dengan pluralisme, ada yang disebut dengan universalisme, ada yang disebut dengan eklektivisme. 5 keyakinan agama ini yang ada di Indonesia ini tidak menyalahkan agama selain agama yang dia anut. Nah, 5 pendapat ini atau 5 aliran keagamaan ini dibantah oleh firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang akan diterima di sisi Allah adalah Islam. Pluralisme, universalisme, eklektivisme itu meyakini bahwa semua agama itu benar. Dengan saur Gusti Allah Subhanahu wa taala, agama nu bakal diterima ku Allah mah iwal Islam. Agama selain daripada Islam, keyakinan selain daripada Islam itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan agama? Adinu huwa ma wada'ahu Allahu fi kitabihil hakimi. Ini Bu, yang disebut dengan definisi harus protektif dan harus komprehensif. Protektif itu artinya dia harus membedakan satu istilah dengan istilah yang lain secara makna, dan komprehensif itu harus menyeluruh. Nah, ini ada batasan-batasan. Naon sih nu disebut agama teh? Hiji Bu. Adinu huwa ma wada'ahu Allahu ta'ala fi kitabihil hakimu. Yang disebut agama itu adalah apapun yang telah Allah tetapkan di dalam kitabnya yang bijaksana. Naon kitab Allah nu bijaksana teh Bu? Al-Qur'an hiji eta. Lamun sumberna tina Al-Qur'an, dongkapna tina Al-Qur'an, dasarna kana Al-Qur'an, eta kalebet agama. Lamun dasarna pemahaman Bu Eti, mun dasarna kahoyong cemomoh, mun dasarna pamikiran padudung, itu bukan bagian daripada agama. Tapi lamun dasarna Al-Qur'an, eta bagian tina agama. Contohnya di dia aya ibu-ibu namina cemomoh, terus anjeunna gaduh aturan. Tolong warga Sukamulya tidak boleh menanam pohon lebih
dari 1 meter tingginya. Apakah aturan ini bagian daripada agama atau bukan? Nah, dasarnya tina Al-Quran. Lamun dina Al-Quran ayat kalimat gitu, surat Al-Baqarah ayat kedua, janganlah engkau tanam pohon lebih lamun ayat, nah kalau santai ayat punya gitu. Kedua Bu, wa sunnatin nabiyhi sahihati, dan yang telah ditentukan oleh sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu pun yang sahih. Uninga sunnah Bu, sunnah itu ma'udhifa ila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin khalqiyatan kanat au khuluqiyatan. Yang disebut dengan sunnah khobar atau hadis itu adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, segala rupa anu ku urang disarandekeun, disambungkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu yang disebut dengan sunnah. Baik itu perkataan Nabi, baik itu perbuatan Nabi, baik itu takrir Nabi, baik itu sifat Nabi. Sifat ada dua, ada sifat kholqiyatan dan ada sifat khuluqiyatan. Sifat kholqiyatan mah perangai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sifat fisik Rasulullah. Khuluqiyatan mah sifat kepribadian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh perkataan naon Bu Rasulullah yang disebut dengan hadis? Qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'aduhu minan nar. Itu salah satunya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapapun yang mendustakan sesuatu atas namaku, maka persiapkanlah tempat duduknya adalah neraka. Peda hayang payu dagangna, ibu-ibu atanapi salah sawios ibu urang teh dagang bala-bala, cek anjeunna teh sing saha anu meuli bala-bala kaula saur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijamin bakal asup ka surga. Eta ngabohong atas nama Rasulullah, nah gitu. Seueur teh zaman ayeuna nu ngabohong atas nama Rasulullah. Seueur ketika hadis-hadis palsu, hadis-hadis doib yang tidak tersampai kepada Rasulullah kemudian digunakan Bu. Nah ini yang disebut dengan berdusta atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi Bu Wihdai contoh dari perkataan tadi itu. Kemudian dari perbuatan. Saur Wa'il bin Hujr, dia mengatakan, ima contoh punya, mangga bade narapkeuna siga kumaha. Saur Wa'il bin Hujr teh salah sawios sahabat Yaman, dongkap ka Madinah hoyong ninggal salatna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saul Wa'il bin Hujr thumma rafa'a usbu'ahu fara'aituhu yuharriku hayad ubiha. Lantas aku lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam duduk tasyahudnya beliau mengangkat telunjuknya, kemudian beliau menggerak-gerakan telunjuknya bersamaan dengan doa. Nah ini yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tayuhna Rasulullah di tasyahud itu menggerak-gerakan telunjuk. Atau kata seorang sahabat, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam idza kabbara rafa'a yadayhi hadwa mankibaihi. Adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau takbir itu mengangkat kedua tangannya lurus dengan bahu. Bahu. Allahu Akbar. Gitu. Nah ini yang disebut dengan hadis perbuatan. Ada juga yang disebut dengan hadis takriri Bu. Hadis takriri ini adalah perbuatan sahabat, perkataan sahabat yang dibenarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sapertos sholat sunat syukrul wudu 2 rakaat saatos abdas. Ini kan bukan yang dicontohkan oleh Rasulullah, tapi dilakukan oleh Bilal, dan Rasulullah mendengarkan suara terumpah Bilal di surga. Ditanyakan, apa yang sering kamu lakukan wahai Bilal sampai aku mendengar suara sandalmu di surga? Bilal menjawab, aku melakukan sholat 2 rakaat setelah wudhu dan sebagainya. Kemudian nanti ada yang disebut dengan hadis yang disandarkan kepada Nabi itu bersifat sifat.
Apakah itu sifat fisiknya? Rasulullah itu perutnya itu bagaikan kertas yang digulung dan kemudian dibuka. Six pack berartinya patuangan nanti. Kemudian kalau Rasulullah berjalan seakan-akan turun dari ketinggian menuju tempat yang lebih rendah. Berarti ngingkig Rasulullah mah. Upami di sauran dicalukan Rasulullah mah teu mastakana hungkul liuk teh tapi sareng salirana. Itulah Rasulullah. Kemudian nanti ada yang disebut dengan khuluqiyah, sifat psikis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bage Rasulullah mah cenah kitu. Perhatosan Rasulullah mah, lembut manahna, sabar dan sebagainya. Itu yang disebut dengan hadis, Bu. Dan ini hadisnya harus yang betul-betul dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang itu disebut dengan hadis sahih. Lawan hadis sahih teh naon, Bu? Hadis hadis yang lemah, yang tidak sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, Bu, adinu huwa, agama itu adalah ma wada'ahu Allahu fi kitabihil hakimi, apapun yang telah Allah tetapkan di dalam Al-Qur'an, wa sunnati nabiyhi sahihati, dan sunnah nabinya yang sahih, minal awamiri wan nawahi, baik bentuknya perintah, baik bentuknya larangan, wal irsadati, dan penerangan-penerangan, limaslahatil basari dunyahum wa ukhrahum. Tujuannya adalah untuk kebaikan, untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Itu tujuan daripada agama. Baik berupa perintah, Bu, seperti naon, Bu, perintah di agama? Aqimus sholata wa atuz zakah. Dirikan oleh kalian salat, tunaikanlah oleh kalian zakat. Atau berupa larangan, Bu. Wala taqrabus sholata wa antum sukara. Janganlah kalian dekat salat sementara kalian dalam keadaan mabuk. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah sampai kalian memakan harta kalian dengan cara batil. Atau irsyadat, penerangan-penerangan. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairahu liyadzuqul adaba. Setiap orang yang durhaka itu dibakar di dalam api neraka, setiap kulit mereka itu hangus, maka kami ganti dengan kulit yang baru agar mereka merasakan siksa. Ini sebuah informasi bahwa ternyata saraf itu ada pada lapisan korneum atau lapisan kulit kedua. Kalau seandainya kulit itu hangus terbakar, maka tidak akan merasakan sakit. Oleh karena itu, orang yang disiksa di dalam neraka itu setiap kulitnya hangus terbakar pasti diganti dengan kulit yang baru. Liyadzukul adaba, supaya merasakan siksa. Itu, Bu, yang disebut dengan definisi agama. Nah, tadi agama itu, Bu, agama adalah segala sesuatu yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran, dalam Al-Hadis. Bentuknya bisa perintah, larangan, atau penerangan. Tujuannya untuk apa? Kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Lamun aturan agama di dunia ini dijalankan ke orang bakal maslahat di dunia. Oke, di akhirat orang bakal maslahat. Gitu. Agama itu telah sempurna, tidak perlu ditambah atau dikurangi. Islam itu sudah sempurna, Bu. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3, kata Allah Subhanahu wa taala, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Surah Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Al-Maidah ayat 3, Al-yauma, hari ini, akmaltu, aku telah sempurnakan, lakum, bagi kalian, dinakum, agama kalian. Akmala yukmilu dan attama yutimu itu berbeda. Maknanya sama. Sama-sama artinya itu sempurna. Kalau akmala yukmilu adalah menyempurnakan sesuatu dan tidak akan ada penyempurna yang lainnya. Maka dia sudah paripurna dalam aspek kesempurnaan. Tos. Agama itu sudah sempurna, jangan ditambah-tambah lagi. Kenapa? Karena Allah menggunakan kalimat akmala yukmilu. Hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Agama itu sempurna, tong ditambih-tambih. Komo dikurangan mah, didiskon gitu. Tekengeng. Wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Nah, ketika bicara tentang kenikmatan,
bicara tentang keridhaan, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat atama yutimu. Sempurna dan ada kesempurnaan yang lain bisa ditambah. Wa atmamtu, dan aku telah sempurnakan alaikum atas kalian nikmati nikmatku, wa raditu, dan aku ridhoi lakum bagi kalian al-islama Islam dinan sebagai agama. Janten agama Islam atau sampurna ulah ditambih-tambih. Agama Islam atau sampurna ulah dikurangan. Ulah orang teh gaduh inisiatif lah. Ini lo baturan di Islam orang kurangan dosa etik capek lah salat lohor 4 rakaat, orang 2,5 rakaat ya Bu. Atau napi ditambihannya dari zaman Rasulullah mah baheula segala susah, cai susah, kendaraan susah, urang mah zaman ayeuna segala gampang atuh. Di era digital ieu mah yuk urang tambahan salat lohor teh jadi 8 rakaat biasa. Tos we sakitu. Maka nanti salah seorang ulama berkata, salah satunya adalah Imam Malik bin Anas, kata beliau, qalal Imamu Malik bin Anasin, Imam Malik bin Anas berkata, manibtada fil islami bid'atan, siapapun yang melakukan sesuatu yang baru di dalam agama, atau istilahnya kita bilang bid'ah. Bid'ah teh nu aya anu di aya-aya Bu, nu eueuh di aya-aya gitu. Ditambah-tambah itu disebut dengan bid'ah. Kata Imam Malik bin Anas, siapapun mengada-adakan sesuatu yang baru di dalam agama, ya roha hasanatan, kemudian dia menganggap itu adalah baik, faqad za'ama ana Muhammadan khana risalah, maka jelema nu ngaya aya agama eta nu eueuh nu teu diajarkeun ku Rasulullah, itu pada dasarnya dia telah menuduh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhianati risalah. Li'anna Allah yaqulu, karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, al yauma akmaltu lakum dinakum, hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Upami agama Islam telah sempurna, maka tidak perlu ditambah. Jalmi nu nambih-nambih ajaran, jalmi nu nambih-nambih aturan di agama Islam. Saur Imam Malik bin Anas, dia menuduh Rasulullah mengkhianati risalah. Rasulullah teu nepikeun risalah. Itu orang yang mengada-ada dalam agama. Famalam yakun yauma idzin dinan fala yakun yauma dina. Kalau di zaman Rasulullah itu bukan bagian daripada agama, maka saat ini pun itu bukan bagian daripada agama. Kartos yang punya? Ya. Hiji deui Bu. Bahwa agama itu telah sempurna, tidak perlu ditambah dan tidak perlu dikurangi. Dina hadis anu diriwayatkeun ku Imam Tabrani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadawuh, "Ma taraktu syai'an yuqarribukum ilallahi ta'ala ila qad amartukum bihi." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mataraktu syai'an, tidaklah aku tinggalkan sesuatu pun, yuqarribukum ilallahi, yang mendekatkan kalian kepada Allah, illa qad amartukum bihi, kecuali aku telah perintahkan kepada kalian bihi, tentang hal itu. Ini pernyataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak ada satu hal pun yang ditinggalkan oleh Rasulullah yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali semuanya telah disampaikan, telah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa mataraktu syai'an, dan tidaklah aku tinggalkan satu perkara pun, yub'idukum anillahi, yang menjauhkan kalian dari Allah, illa, kecuali waqad nahaitukum bihi, kecuali sungguh aku telah larang kalian dari perbuatan tersebut. Anhu, darinya. Rawahu Tabrani. Ini adalah pernyataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau itu tidak mengkhianati risalah, tidak menyembunyikan apa yang harus disampaikan kepada umat manusia, kepada umat Islam khususnya. Karena Nabi itu memiliki sifat-sifat wajib, Bu. Sifat wajib Nabi itu naon wae, Bu? Sidik, amanah, tabligh, fatona. Wajib kena adi ya Nabi mah eta. Kahiji naon sidik? Sidik teh naon, Bu? Jujur. Kadua, amanah tiasa dipercanten. Teu kenging aya Nabi gedebul, Bu.
aya nabi hianat teu kengeng. Wajib ieu mah sifat wajib kanggo nabi. Nu katilu tabligh, menyampaikan, tidak boleh ada sedikit pun yang ditutup-tutupi oleh nabi, harus disampaikan semua oleh nabi. Dan yang keempat, fatonah, dia itu harus pintar atau harus cerdas. Maka mustahil seorang nabi itu memiliki sifat yang empat. Sidik lawana kizib, bohong. Nabi mungkin bohong. Amanah lawana amanah lawana khianat. Nabi mungkin khianat. Tabligh lawana kitman atau menyembunyikan. Patonah lawana baladah atau bodoh. Mungkin nabi bodoh. Dan ada yang disebut dengan sifat jaiz bagi nabi, yaitu aradul basyariyah, sifat kemanusiaan yang ada pada nabi dan tidak menurunkan posisi nabi sebagai nabi atau rasul Allah Subhanahu wa taala. Sapertos ngaleueut, tuang, jalan-jalan, kulem, ibak, itu adalah sifat jaiz bagi nabi. Boleh nabi punya sifat itu. Nah, ini adalah pernyataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa segala sesuatu yang mendekatkan kita yang menyebabkan kita dekat dengan Allah, sungguh telah diperintahkan seluruhnya oleh Rasulullah. Dan yang menyebabkan kita jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala itu pun telah dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu Bu, ayat pertarosan Bu? Enggak sih. Enggak. Nah, ibadah anu berlebihan sareng membuat aturan yang baru di dalam agama, jelas benten nyabunya. Ieu mah nu ditaroskeun ku ibu mah ibadah yang berlebih-lebihan, gulu. Jadi ibadah yang berlebih-lebihan itu adalah ibadah yang tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Baik mengada-adakan ibadah yang baru atau berlebih-lebihan dalam melaksanakan ibadah juga sama. Ini hukumannya sama. Maksudnya teh sami-sami dilarang ku agama gitu. Seperti contoh kieu Bu. Ieu nu disebut gulu dina agama. Ja'a salah satu rahtin ila buyuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang tilu jalmi ka bumina salah sawios istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasa'alu an ibadati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus tilu jelma eta teh naroskeun ka istri Nabi teh ngeunaan ibadahna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dicarioskeun atuh ku istrina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faka'annahum yaqulun, seakan-akan mereka itu berkata, kaifa nahnu, bagaimana kami ini kalau dibandingkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nalika dongkap ke istrina Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian bertanya tentang ibadahna Nabi. Mikir nu tiluan teh, getol pisannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ibadah, padahal anjeunna tos dihapus dosana. Sareng anjeunna mah maksum, dijaga ku Allah Subhanahu wa taala. Ari urang cenah. Urang mah lain nabi, urang lain rasul. Nah, urang kucupas kucepes ibadah teh. Maka yang pertama berkata, maka aku akan saum selama 1 tahun, tidak akan berbuka. Asumud dahra wala uftiru. Aku akan saum selama 1 tahun, tidak akan berbuka. Terus nu kadua, wa anna usolli fil laili wala arqudu. Kaula rek salat peuting terus-terusan moal sare. Nu katilu wa ana a'tajilu nisaa. Kaula mah rek ngajauhan awewe moal kawin jeung awewe. Ceuk tilu jelema eta teh Bu. Hiji naon cenah Bu? Erek puasa sataun moal buka. Leuwih timutih ieu mah Bu, sataun Bu. Anu kadua rek terus we salat peuting. Moal bobo siang damel ibadah, asup teh beres salat isya, salat tahajud sampaikeun ka subuh, teu bobo gitu. Anu katilu kaula mah moal nikah sareng istri kan itu. Nuju nyarios kieu torojol Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antumul ladzi qultum kada wa kada. Yeuh maneh kabeh anu nyeun fitnah dina agama teh, nu berlebih-lebihan anjeun dina agama teh.
nu ngomong itu jeung ieu dengekeun cek Rasulullah teh. Kaula leuwih sieun ka Allah, kaula leuwih taat ka Allah tibatan aranjeun. Kaula saum, kaula buka. Kaula salat penting, kaula sare. Wa jeung kaula menikahi perempuan. Maka kata Rasulullah, faman rogiba an sunati falaisa minni. Siapapun yang benci terhadap sunnahku, maka dia bukan golonganku. Itu bukan berlebihan. Hayang caket sarang Allah tapi berlebihan, kuat nyiksa diri satahun tah. Sesuai sareng sunnah Rasul tadi dicontohkan teu aya saum satahun bu. Aya saum Ramadan sabaraha dinten bu. Anu 30 aya nu 28 nya bu nya kumaha bulannya nya. Ieu mah satahun bu 12 bulan. Teras anjeunna bade salat wengi teras bu. Henteu bobo-bobo. Dina tunuhna bade diganjel cenah socana ku korek api sakitu. Aduh, ieu rugikeun ka nyiksa. Kitu paeun bu yang disebut berlebihan dalam menjalankan agama. Kedah si neger tengah we. Sami sareng jalmi anu ngaaya-ayakeun dina urusan agama. Engke oge kalebet jalmi anu bakal diusir ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nalika engke Rasulullah nyambut urang di telaga Rasulullah gitu. So Rasulullah teh suhkan liman ghayara ba'di. Aya keneh kitu Ibu? Pertarosan cekap. Orang cekapkeun we heula dugikeun ka dieu bola seueur teuing nya ilmu mah beli teu ka hartos oge da mohon. Sakedik tapi ka hartos. Insyaallah engke ngeunaan adinu wa qawaiduhu urang lajengkeun deui dugikeun kana bab kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip pokok di dalam agama. Sakitu pahinten anu tiasa kusim guring didugikeun anu leres dongkapna ti Allah Subhanahu wa taala, yang keliru yang salah itu keluar dari mulut saya sebagai manusia biasa yang tidak bisa terlepas dari kesalahan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.